Terima kasih Jessica, Pak Hotma dan Kanisa. Halo semuanya, nama aku Rachel Amadea. Sebenarnya aku biasanya dipanggil Rachel. Cuman kalau misalkan mau panggil Ama juga nggak apa-apa, jadi bebas. Sekarang aku di Universitas Gadjah Mada dan semester 1 dan beberapa prestasi mungkin waktu SMA aku champion NSTC dan second best speaker. Kemudian setelah kuliah langsung terjun di beberapa lomba, Atma UPN, GDF, kebanyakan berbahasa Inggris. Kemudian aku memprakarsai Disputandum dan Urun Rembuk. Kemudian kemarin kita habis ngadain lomba pra-LDBI, dan kemarin aku juga habis nge-convene AAC Prakademi atau Amos Andoko Cup Prakademi gitu. Terus sekarang aku juga a part of Mim Segar Spar yang ngurusin sparring di Mim Segar setiap Selasa atau Kamis. Jadi kalau kalian habis dari kelas ini pengen cobain ilmu-ilmunya, bisa ikutan Mim Segar Spar. Itu account IG bisa di search aja, Mim Segar gitu. Ini tinggal 4 menit sih. Kenalan dulu deh sama pesertanya. Teman-teman atau Bapak Ibu di sini dari daerah mana saja nih? Dari domisili daerah mana? Oh ya, aku ngomong-ngomong masih di Jakarta karena aku nggak bisa ke Jogja karena COVID-19. Jadi aku stuck di sini. Oh, ini kebanyakan dari Medan ya, mayoritas. Random sih Kak, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Sulawesi. Ada manusia Jogja di sini. Semoga nanti kita ketemu ya kalau aku ke Jogja. Semoga tahun depan aku bisa ke Jogja. Kalian bisa panggil aku Rachel atau Ama saja, nggak usah pakai Kak, santai. Aku masih kecil, masih muda. Kalau boleh tahu apa namanya ekspektasi teman-teman atau Bapak Ibu untuk ikutan workshop ini apa nih sebelum kita mulai? Semoga cukup deh waktunya 1,5 jam. Nanti harapanku bisa interaksi, jadi kan ini 30 orang ya, semoga bisa interaksi kayak kelas biasa gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada bagian workshop yang harus diskusi, kalau teman-teman ada yang mau on cam, boleh banget ya biar kita bisa kenalan, aku bisa kenal wajahnya dan namanya juga. Nanti soalnya ya nanti Q&A tapi nggak Q&A gitu. Biar nggak terlalu kaku, jadi nanti di tengah-tengah sesi kalian juga it's okay, mau nanya-nanya, mau motong pembicaraan juga nggak apa-apa. Tinggal raise hand aja, tinggal pakai fitur raise hand.
Atau langsung unmute aja, motong aku nggak apa-apa. Atau di chat juga. Ya, aku buka PPT, udah 2 menit. Bentar. Oke, harusnya udah kelihatan ya. Sebentar. Share screen. Oke. Ya, aku fullin dulu deh. Halo semua, jadi malam ini judulnya adalah kiat-kiat memperluas cakupan perdebatan. Ini sebenarnya kata-kata yang ambigu aja, biar nggak kayak ngomongin extension gitu. Dan ini tadi semua pakai bahasa Indonesia, cuma nanti ada beberapa yang pakai bahasa Inggris, karena aku ngambil contohnya dari kasus debat bahasa Inggris aku ketika aku masih di UNISDC, ketika aku berperan sebagai second speaker atau pembicara kedua. Jadi kiat-kiat memperluas cakupan perdebatan sebenarnya fokusnya adalah untuk memperbanyak ide-ide argumen, terus memperbanyak ide buat extension di second speaker, atau jadi first speaker juga berguna juga kalau misalkan mau bikin argumen dengan layer yang macam-macam gitu. Jadi satu argumen 5 layer gitu. Dan jadi semoga ini bisa membantu nambah ide dan cara-cara pengembangan ide selama lagi case building gitu. Ada beberapa disclaimer ya. Pertama, kompleksitasnya nanti akan macam-macam, ada yang mungkin tingkatnya dasar, tapi ada juga yang lumayan kompleks. Jadi harapannya teman-teman yang bergabung di sini, yang baru ikutan bisa memahami, yang udah lumayan expert atau advance juga bisa nambah ilmu. Terus kalian bisa tulis di kolom pesan pertanyaan-pertanyaan atau just unmute gitu, biar nanti langsung talk lebih enak aja daripada Q&A dipisah gitu. Ketiga, beberapa kasus yang aku pakai di contoh PPT ini itu bukan pandangan pribadi aku, dan itu cuman dibikin for the sake of the debate gitu. Jadi for the sake of the motion. Jadi itu bukan pandangan pribadi aku. Kemudian informasi di sini itu berasal dari akumulasi ilmu yang aku dapat dari orang lain, dari platform debat yang ada, dari workshop. Jadi sumber informasi ini semuanya bukan dari aku. Aku hanya menyusun dan kemudian aku tambah-tambahin studi kasus dari pengalaman aku sendiri gitu. Dan tambahin informasi adalah kita harus selalu cari dan garis dari sumber lain. Jadi mungkin nanti next kelas debat ilmiah nanti bisa join lagi, ada informasi baru lagi dari sumber yang berbeda. Dan mungkin informasi yang aku kasih tahu hari ini bisa aja kurang atau lebih atau berbeda dari narasumber lain, sehingga kita bisa nanti saling melengkapi dalam diskusi atau dalam pertanyaan, kalau ada pertanyaan. Nah, ekspektasiku pasca Lokakarya ini semoga teman-teman dapat mempelajari hal baru dan mengingat kembali dan memperdalam ilmu yang sudah ada. Kalau misalkan kalian mau, aku pengen banget dapat feedback. Jadi kalian bisa unggah materi yang paling menarik, kalian foto pakai handphone atau laptop, di screenshot, terus tag aku di Instagram, di story, dan aku pengen lihat menurut kalian materi yang paling baru untuk kalian apa, dan yang paling seru untuk kalian apa gitu. Kalian bisa tag aku di Instagram dengan nama atau handle itu Amadia Rachel. Oke, kita akan bahas 4 hal. Pertama, konsep dasar dulu, supaya nanti pas aku masuk ke bagian pengembangan ide nggak langsung kaget. Jadi ranah argumenting ini nyentuh dikit aja, jadi nggak terlalu mendalam. Sepertinya narasumbernya udah pernah megang di daerah ini. Kemudian pengembangan idenya itu sendiri, terus studi kasus, jadi kita nanti langsung diskusi dengan mosi-mosi yang ada. Terus yang terakhir, aku akan kasih rekomendasi gimana caranya untuk nambah ide lagi di luar workshop ini, dan gimana caranya bisa belajar lebih banyak ide, lebih banyak hal baru selama latihan secara pribadi. Gitu. Oke, kita masuk ke ranah argumentasi. Jadi secara umum sepertinya udah banyak yang tahu ranah argumentasi itu dibagi prinsipial dan praktikal. Prinsipial itu secara umum tujuannya untuk memperjuangkan argumen yang bersifat
philosophical atau prinsip suatu motion gitu ya. Sedangkan practical itu tujuannya untuk memperjuangkan hasil atau kerugian atau keuntungan dari mosi. Jadi tujuannya berbeda gitu. Mungkin di prinsipil bakal ada komponen-komponen praktikal kayak ada kerugian yang terjadi, kemudian ada kaum minoritas yang termarginalisasi, kemudian ada akses yang diambil dari kaum minoritas dan sebagainya. Tapi yang berbeda dari dua ranah argumen ini adalah kesimpulannya pasti beda. Walaupun di prinsipil nanti ada komponen-komponen praktikal kayak kerugian terhadap minoritas, kerugian terhadap orang-orang yang paling termarginalisasi dan sebagainya, kesimpulannya adalah bukan ada kerugian yang terjadi, tapi kerugian tersebut menghambat akses misalkan, atau kerugian tersebut membuat misalkan perempuan tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dan itu mengambil kesempatan mereka atau hak mereka. Jadi secara prinsip argumennya adalah hak wanita diambil atau kesempatan wanita diambil dan bukan ada kerugian yang terjadi. Di praktikal baru bisa dibahas bahwa ketika perempuan tidak bisa dapat edukasi, nanti kerugiannya adalah satu, mereka tidak bisa memberdayakan dirinya sendiri, kedua, mereka tidak bisa menjadi mandiri gitu, tidak bisa mencari uang secara mandiri kalau misalkan mereka diambil kesempatan untuk edukasinya dan sebagainya. Dan gunanya ranah argumentasi ini supaya kalian bisa membuat argumen macam-macam karena ranahnya ada banyak, ada dua gitu. Jadi prinsipil dua argumen, praktikal dua argumen, dan ini sering aku lakukan. Kalau misalkan jadi second speaker atau jadi speaker yang belakang-belakang deh, kalau di BP juga kayak gitu. Karena ada banyak speaker gitu. Jadi kayak gitu. Nah, terus selain ada ranahnya, ada komponen utama. Pertama itu argumen konstruktif. Jadi argumen konstruktif itu tujuannya untuk membangun dan memperkuat kasus kalian sendiri gitu. Dan membangun kembali argumen yang udah diribat atau yang udah dijatuhkan, udah disanggah sama lawan. Jadi argumen konstruktif tuh terlihat contohnya seperti argumen kenapa dunia kita akan jauh lebih baik, kenapa mosi kita membuat dunia lebih baik, kenapa mosi kita membuat perubahan yang lebih baik, atau kebalikannya kenapa mosinya justru tanpa mosi atau tanpa kondisi di mosi dunia akan jauh lebih baik. Sebagai oposisi kan biasanya kayak gitu. Sehingga intinya adalah menjelaskan kenapa tim kita jauh lebih baik. Kenapa kita? Nah ini tuh penting karena aku sering melihat pendebat debat itu cuman bawa argumen yang tidak konstruktif. Jadi lawan di attack gitu terus-terusan kayak dunia lawan jelek, tim lawan jelek gitu-gitu. Tapi nggak ada penjelasan kenapa tim kita sendiri bagus. Aku juga pernah ngelakuin hal ini juga. Jadi ini penting untuk ada namanya argumen konstruktif. Biasanya di first speaker ada banyak argumen konstruktif, tapi lama-lama makin hilang argumen konstruktif. Semakin ke belakang, second speaker, third speaker, argumen konstruktif hilang karena pada fokus ngeribat, pada fokus menyanggah tim lawan. Jadi sebenarnya ini penting banget untuk dipertahankan sampai akhir. Nah, hati-hati memiliki argumen yang konstruktif, yang kuat, tapi nggak langsung eksplisit menjatuhkan lawan dengan argumen responsif. Ini yang aku bilang tadi, second third speaker, rebuttal, sanggahan, clashes, poin pertentangan gitu. Dan tujuan ini adalah untuk menghancurkan tim lawan. Jadi istilahnya kalau misalkan metafor, kalau kita perang, kita harus menyerang lawan juga, tapi kita juga harus mempertahankan benteng supaya kita nggak kehabisan amunisi gitu. Sehingga kita juga harus argumen konstruktif, responsif itu harus ada. Nah, kenapa aku ngebahas ini? Karena biasanya kita kekurangan kasus, sekarang kita terlalu fokus dalam satu komponen tertentu. Aku misalkan terlalu fokus untuk ngerespon lawan, tapi aku lupa untuk membangun argumen aku sendiri ketika aku jadi second speaker. Atau aku terlalu fokus membuat konstruktif gitu. Argumen yang konstruktif yang melindungi argumen-argumen aku, tapi tidak tidak sama sekali menghancurkan argumen lawan gitu. Jadi argumen lawan masih berdiri, argumen saya juga masih berdiri. Nah, ini jadi deadlock. Ini kan yang sering terjadi gitu. Jadi lebih kayak gitu. Dan memperluas cakupan perdebatan juga berarti memperluas komponen utama yang dibahas gitu. Jadi nggak hanya konstruktif atau responsif. Dan komponennya lebih banyak yang mana, itu sebenarnya tergantung kalian aja. Misalkan kalau lawannya sangat kuat, lebih baik responsif banyak dulu, kalau konstruktifnya belakangan gitu. Itu strategi yang mesti dilakukan. Tapi kalau lawannya lemah, artinya argumen mereka juga nggak terlalu banyak penjelasannya, analisisnya
shallow atau cetek gitu, sehingga bisa fokus di konstruktif dan argumen responsifnya mungkin nggak usah terlalu banyak. Gitu, jadi harus saling melengkapi untuk mencegah deadlock dan memperluas cakupan perdebatan dalam ranah umum gitu ya. Bukan ide, tapi lebih kayak macam argumen apa gitu. Nah, rangkaian penjelasan ini mungkin kayak Arel, cuman aku modifikasi sesuai dengan suka-suka aku sendiri. Jadi pertama itu, apa itu kondisi ideal? Kayak ini satu argumen ya. Satu argumen itu atau satu poin deh, satu poin. Kondisi idealnya apa? Bagaimana seharusnya dunia atau entitas tertentu bekerja? Entitas tertentu maksudnya tuh pemerintah, institusi pendidikan, kelompok minoritas, bangsa, kelompok ras suku. Jadi entitas itu bisa apa aja yang berwujud entitas gitu, yang berwujud gitu, dan tidak abstrak. Terus penjelasan tentang urgensi dan karakterisasi. Bagaimana kondisi di status quo menghambat kondisi ideal. Misalkan di status quo COVID-19. Kondisi ideal yang kita mau adalah COVID-19 berkurang atau penggunaan vaksin memperbanyak, terus herd immunity atau imunitas kekebalan secara massal. Tapi pada saat ini kondisinya tidak ideal karena terhambat oleh penanganan pandemi yang tidak maksimal gitu. Kemudian karakterisasinya adalah masyarakat misalkan banyak yang masih melanggar peraturan PPKM karena tiga alasan. Satu, mereka harus kerja, kebanyakan dari mereka adalah kelas menengah ke bawah, yang artinya lebih penting untuk mendapatkan uang pada saat itu dibandingkan memikirkan hal-hal yang jangka panjang seperti COVID-19 gitu, kesehatan. Yang kedua, yang ketiga, nah ini urgensi yang harus dijelasin ketika baru awal speech gitu, atau di dalam argumen atau poin. Kemudian baru dikomparasikan atau dibandingkan dan dikontraskan. Kenapa implikasi mosi di tim saya lebih baik daripada implikasi di mosi di tim lawan? Bahkan keburukan, karena kan nggak bisa kita mungkiri bahwa di suatu mosi nggak mungkin kita semua punya dapat benefits, terus oposisi kita semuanya kerugian gitu, kita keuntungan, itu mah nggak adil berarti mosinya. Sehingga pasti ada kerugian, berarti kita harus jelaskan kenapa kerugian di bagian kita akan jauh lebih baik daripada kerugian yang terjadi di lawan. Ini secara singkat. Kemudian kesimpulan, paling penting, bagaimana mosi dapat membawa kita kondisi ideal, lalu tambahin perintilan penting. Gitu. Perintilan penting ada satu, penting, atau kalau bahasa Inggrisnya importance gitu ya, penting. Tapi kalau bukan kepentingan ya, karena kepentingan kan interest gitu. Jadi kenapa penting? Suatu argumen atau suatu poin atau suatu penjelasan bisa penting karena kuantitasnya banyak. Misalkan dampak COVID-19 terjadi ke semua orang, kuantitasnya banyak. Atau kualitasnya gitu. Edukasi itu memberikan dampak secara kualitas ke orang pelajar yang paling termarginalisasi. Jadi paling penting kita ningkatin kualitas dulu sebelum kita ningkatin kuantitas. Karena kalau kuantitasnya tinggi tapi kualitasnya jelek, nanti hasil pendidikan juga jadi jelek. Gitu. Atau bisa juga konsentrasi dampak yang terjadi. Misalkan pemerintah mau melaksanakan program bantuan langsung tunai atau BLT, mendingan kasih 50.000 ke semua orang, itu kan equal ya, keadilan distributif gitu, jadi semuanya dapat yang sama, atau keadilan komutatif. Berarti misalkan semakin rendah purchasing power atau kemampuan beli atau daya beli orang, maka semakin tinggi BLT yang dia dapat gitu. Semakin rendah kelas masyarakatnya, semakin tinggi BLT-nya. Semakin tinggi kelas masyarakatnya, semakin dikit BLT-nya karena mereka tidak butuh BLT dari pemerintah. Nah, itu suatu bentuk konsentrasi gitu. Konsentrasi kuantitas suatu benda misalkan. Kemudian bisa juga ngomongin eksklusivitas. Dampak baik ataupun buruk yang terjadi gitu. Misalkan dampak baik secara eksklusif akan terjadi dengan mosi ini karena ini. Secara eksklusif dampak buruk akan terjadi di kelompok lawan karena suatu hal. Kemudian signifikansi, ini juga penting. Misalkan terjadi dampak
This house regrets the glorification of productivity, atau dewan ini menyesalkan glorifikasi produktivitas. Berarti signifikansinya adalah produktivitas sebenarnya baik, namun glorifikasi ini membuat produktivitas jadi terasa jadi buruk. Signifikansinya adalah setelah glorifikasi terjadi, orang-orang jauh lebih memiliki beban untuk memiliki hidup yang produktif gitu. Padahal hal tersebut adalah performa suatu performa aja secara umum gitu. Dan produktivitas harus tidak mendefinisikan kualitas seseorang. Mungkin itu mendefinisikan kualitas output atau pekerjaan yang dilakukan di kantor, cuma tidak secara keseluruhan mendefinisikan dia sebagai manusia gitu. Signifikansinya tanpa glorifikasi, orang-orang secara signifikan akan jauh mengurangi tidak mendapatkan beban untuk memiliki produktivitas yang tinggi, bahkan ketika lagi liburan gitu. Lagi liburan kerja gitu, biar produktivitasnya tinggi dan sebagainya. Jadi dampak mentalnya secara signifikan lebih baik ketika tidak ada glorifikasi daripada ada glorifikasi. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau di debat bahasa Inggris umumnya pakai kata delta sekarang. Ini suatu tren yang muncul, tapi juga bisa pakai significance aja juga tetap dapat dimengerti gitu. Atau bahasa Indonesia signifikansi, atau ya sih, atau delta juga bisa, karena delta juga sudah dimasukkan dalam kamus bahasa Indonesia juga delta gitu. Tapi mungkin tidak umum saja pada saat ini di sirkuit debat bahasa Indonesia ya. Kemudian pengembangan ide. Kita udah masuk ke pengembangan ide. Mungkin sebelum lanjut, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Sambil aku minum dulu. Aku haus. Kalau aku bicara terlalu cepat, bisa kabarin ya, karena takutnya waktu yang nggak cukup. Oke. Pengembangan ide. Ada beberapa nih, tapi aku akan jelasin satu ya. Pertama, jangka pendek yang jangka panjang. Aku akan jelasin supaya ini nggak hanya jatuhnya jadi jargon ketika debat. Oke, jangka panjang bagus, jangka pendek jelek, terus nggak dijelasin lagi. Maksudnya jangka panjang apa, maksudnya jangka pendek apa, sehingga jadinya dibilang jargon doang, terus malah sama juri nggak dikredit gitu. Nah, gimana cara jelasinnya nanti dulu ya. Terus ada spektrum dalam kelompok. Jadi misalkan di kelompok feminisme tidak hanya feminisme liberal semuanya gitu. Ada spektrum di dalam feminisme. Ada yang tradisional, artinya feminis yang mendukung kegiatan perempuan secara tradisional gitu, sehingga merawat anak, gitu, nurturing, menjadi ibu, menjadi pekerja rumah tangga, hal-hal tradisional juga di salah satu branch feminism ya, cabang atau spektrum feminisme gitu. Terus ada juga skala kecil dan skala besar. Dan ini ambigu juga, jadi semuanya bisa jadi skala kecil, semuanya bisa jadi skala besar. Jadi nanti aku akan jelasin gimana cara aplikasinya. Jangka pendek dan jangka panjang. Jadi fokus jangka itu tuh untuk memperjelas urgensi atau keberlanjutan dari suatu kegiatan. Jadi urgensi sama keberlanjutan tuh bertolak belakang. Berarti kan kalau urgent atau harus buru-buru dilakukan itu, ini background aku ganggu deh. Oke. Kalau urgent itu harus buru-buru dilakukan, jadi bisa dibilang itu jangka pendek. Ini urgent dan kita harus lakukan sekarang. Ya, contohnya kalau misalkan secara umum kita harus ke rumah sakit kalau tiba-tiba usus buntu, itu kan nggak mungkin kita diem-diemin aja gitu kan, itu urgent. Tapi keberlanjutan atau jangka panjang itu misalkan ketika ya supaya nggak usus buntu, jangan makan pedas terus gitu. Jangan makan makanan yang bisa menyebabkan usus buntu. Kayak gitu, jangka panjang. Jadi lifestyle atau gaya hidupnya harus bagus dari awal gitu. Nah, contoh-contohnya nih, misalkan perbandingan antara aset yang likuidatif dan aset non likuidatif. Itu maksudnya apa? Likuidatif tuh aset yang bisa dicairkan, jadi kayak cash atau uang fisik.
uang dari ATM transfer. Aset non likuidatif contohnya itu saham, rumah, emas gitu, obligasi kan nggak bisa langsung diliquidkan jadi uang gitu, harus dijual dulu, harus menggunakan proses-proses yang panjang ini. Bisa dijelaskan jangka pendek ini biasanya di perdebatan yang kayak apakah kita harus langsung kasih cash ke orang-orang, misalkan di tengah-tengah pandemi lebih baik kita kasih uang atau kita kasih pekerjaan. Ini motionnya aku sering ketemu udah 2-3 kali kayaknya selama pandemi ketika lomba. Kasih uang ke masyarakat atau dikasih pekerjaan gitu, atau apakah program pemberian uang BLT gitu, di negara apapun, aku nggak tahu sih di Amerika Serikat, aku lupa nama BLT di Amerika Serikat, tapi bukannya bantuan langsung tunai itu efektif gitu. Apakah orang-orang yang nggak kerja, yang pengangguran deserve gitu, pantas dapat uang cash dari pemerintah BLT gitu. Hal-hal seperti ini. Jadi perdebatannya bisa didiskusikan bahwa aset likuidatif secara jangka pendek lebih baik karena orang-orang bisa langsung menggunakan uang tersebut. Aset non likuidatif misalkan kayak uang pajak, kita ngasih uang ke pemerintah, kasih pajak, nanti pemerintah akan ngasih timbal balik ke kita dalam bentuk program pemerintah, infrastruktur. Itu kan tidak likuidatif ya, karena atau tidak langsung, tidak tangible atau tidak nyata, tidak kita langsung merasakan. Sehingga lebih baik mana? Lebih baik masyarakat menengah ke bawah mendapatkan uang langsung dari pemerintah atau dapat program-program seperti BPJS, infrastruktur secara tidak langsung. Gitu. Nah, pendebatannya adalah di sini jangka panjang akan jauh lebih baik karena infrastruktur dan lain-lain bisa bertahan, jangka pendek lebih baik karena uang langsung itu bisa langsung dipakai sama masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi jangka pendek versus jangka panjang ini tidak ada yang inherent jauh lebih baik yang mana, karena tergantung konteks dan tergantung kalian mau bahasa Inggrisnya framing, tapi bahasa Indonesia aku nggak tahu deh apakah ada terjemahannya framing gitu atau pembingkaian mungkin kalau bahasa Indonesia ke debatnya gitu. Lebih baikkah jangka pendek atau jangka panjang? Ada juga investasi ini sepertinya secara umum udah pada paham mungkin kalau udah pada kuliah dan udah mahasiswa gitu, bahwa investasi itu ada risiko yang tinggi tapi untungnya tinggi juga, risiko rendah untuk moderat gitu. Ini bisa melihat bahwa mengambil saham yang risikonya tinggi itu untuk tujuan jangka panjang, karena walaupun risikonya tinggi tapi di 20 tahun ke depan return banyak banget gitu, tinggi, miliaran. Tapi kalau risiko rendah mungkin jangka pendek kayak deposito, jadi setiap 3 bulan kita bisa ambil uangnya ketika ada emergency, atau emas yang bisa langsung dijual dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga utang produktif dan utang konsumtif. Contohnya adalah di eranya Pak Presiden Soeharto, negara itu meminjam uang dan uangnya dipakai untuk utang konsumtif. Jadi uangnya dipakai untuk mensubsidi barang bahan pokok gitu. Jadinya orang-orang bisa beli bahan pokoknya, tapi utangnya itu nggak ketutup karena utangnya nggak dipakai untuk melakukan hal yang produktif. Contohnya, misalkan membangun usaha gitu, sehingga pada saat itu pemerintah defisitnya lumayan banyak karena mayoritas utangnya dipakai untuk mensubsidi masyarakat. Nah, ini bisa dibahas gitu secara jangka pendek, apakah utang konsumtif lebih baik daripada utang produktif secara jangka panjang gitu. Kemudian ini juga umum banget ngomongin tentang environment, lingkungan. Jadi dampak lingkungan 10 tahun ke depan, jangka panjang apakah lebih baik daripada dampak ekonomi 3 bulan ke depan. Gitu. Ini simplistik banget sebetulnya. Cuman contohnya bisa kayak gini gitu, jangka pendek versus jangka panjang. Gitu. Contoh musinya, ini musi WSDC tahun 2019. This house will choose the job they are passionate about. Gitu. Ini bisa cek di YouTube nanti kalau mau lihat semuanya. Tapi inti motionnya adalah aku mau pilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bukan sesuai dengan uang yang banyak dan sebagainya. Gitu. Bisa bahas secara jangka pendek.
Mungkin aku nggak jelasin kayak mungkin ada yang ingin jelasin dari motion atau mosi ini. Oh ya, ada yang ngasih tau 2020. Oh ya, thank you, thank you. Ya, mungkin jadi biar aku bisa minum. Mungkin teman-teman punya ide kira-kira dari motion ini, this has to choose the job you're passionate about. Pembahasan jangka pendek dan jangka panjang apa yang bisa didiskusikan? Bisa langsung unmute atau chat. Mungkin tadi Javier Wong bisa ngejelasin jangka pendek, jangka panjang motionnya apa? Oke, ini aku izin taruh di chat umum aja ya biar pada bisa lihat. Oke, malu-malu. Oke. Jangka pendek kebahagiaan, oke. Terus jangka panjang monetary, oke benar gitu. Maksudnya kurang lebih kayak gitu. Jadi apakah kita perlu mementingkan kebahagiaan secara jangka pendek gitu? Jangka panjang apakah kebahagiaan bisa dipertahankan juga gitu? Dengan melalui pekerjaan yang kita nggak terlalu menghasilkan banyak uang misalkan, gitu. Thank you Javier. Kita next ya, spektrum dalam kelompok. Jadi fokus ini tuh fokus argumen-argumen ini adalah untuk membahas reaksi atau dampak terhadap spektrum dalam suatu kelompok. Jadi misalkan kita membahas mosi feminisme ya. As feminists, this house will introduce religious narratives in order to instill feminist values misalkan. Bahasa Indonesianya sebagai kaum feminis atau sebagai kelompok feminis, Dewan ini ingin menggunakan kaidah atau norma agama untuk mengenalkan prinsip-prinsip feminis gitu. Nah, berarti yang harus kita analisiskan berarti reaksi atau dampak ke feminis yang percaya, yang feminis atau kaum perempuan yang mempercayai values-valuesnya feminis yang religius dan konservatif, dan reaksi feminis yang liberal, progresif gitu. Nah, berarti ini, tapi hati-hati juga karena seringkali kita generalisasi tentang suatu kelompok gitu. Misalkan semua feminis liberal dan semuanya pengen aborsi gitu. Ada juga melegalkan aborsi. Ada juga misalkan kelompok minoritas semuanya liberal gitu. Namun ada juga sebenarnya yang konservatif dan gak mendukung konsep-konsep liberalisme misalkan. Nah, aku mungkin nggak terlalu dalam kali ya. Karena ini bukan forte aku nggak jago yang feminisme gitu. Cuman secara umum ada misalkan tradisional radikal, ada liberal radikal, ada yang marxis, gitu. Ada yang radikal, ada yang tradisional aja gitu, nggak radikal. Jadi spektrum tuh lumayan besar gitu. Lalu ada juga buruh atau tenaga kerja. Seringkali kita bahas bahwa semua labor itu tidak skilled gitu. Apalagi kalau kita membahas mosi-mosi tentang labor atau tentang pekerja, tenaga kerja. Sering banget terjadi generalisasi, misalkan tenaga kerja semuanya peduli terhadap hak-hak mereka. Padahal ada juga labor yang skilled gitu atau yang profesional. Ada juga yang tidak terlatih, kerah putih, kerah biru gitu. Hal ini bisa membantu penjelasan tentang bagaimana suatu policy, suatu kebijakan memberikan dampak terhadap tenaga kerja kerah biru atau tenaga kerja kerah putih. Gitu. Kerah putih itu pekerjaan formal seperti manajer, kemudian pekerjaan yang lebih stabil. Gitu. Oke, kita coba. This house believes that feminist movement should support the social narrative that women leaders are better in managing the COVID-19 outbreak. Ini motion NSCC tahun lalu, rondonya aku lupa. Ini bisa membahas spektrum feminisme gitu kan. Ada feminis movement yang
mendukung naratif ini karena naratif ini membantu mengangkat perempuan sebagai pemimpin yang keren, yang hebat. Tapi ada juga di sisi kelompok feminisme yang tidak mendukung karena hal ini justru melanggar prinsip dari feminisme itu sendiri, misalkan equality gitu, kesetaraan derajat. Sehingga kalau dibilang women leaders are better, itu kan generalisasi yang membuat berarti men leaders suck gitu kan, worse than women. Jadi itu it defeats its own purpose untuk ngebahas kesetaraan gender. Jadi itu adalah spektrum feminisme yang bisa dibahas di Mosi ini. Kita next aja ya. Kemudian ada skala kecil dan skala besar. Fokusnya itu adalah kasus dalam skala yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi besar atau kecil kan sangat relatif gitu. Sehingga bisa dipakai kata kecil atau besar untuk apapun. Maksudnya itu gimana? Misalkan skala besar, skala kecil ada ini. Pemerintah, lembaga, organisasi, serikat, gerakan sosial, gerakan buruh. Ada skala kecil juga individu, keluarga, komunitas. Tapi ketika berdebat, kadang-kadang motionnya juga membatasi skala gitu. Misalkan motion yang ngebahas tentang edukasi gitu kan. Skala kecil mungkin kita ngebahas murid, dampak terhadap murid. Nah, skala yang lebih besar kita bisa ngebahas dampak terhadap keluarga, dampak terhadap perkembangan anaknya gitu loh. Atau tentang relationship atau hubungan. Kadang-kadang kita juga bisa ngebahas secara skala kecil hubungan individu dengan individu, tapi juga bisa secara skala besar ngomongin keluarga. Jadi keluarga nggak selalu skala kecil, bisa juga skala yang lebih besar. Karena keluarga itu entitasnya lebih banyak. Gitu. Jadi hubungan kita secara individu dengan keluarga kita. Jadi bukan individu terhadap dengan salah satu orang yang kita kenal aja. Jadi ini bisa dimainin. Atau kalau motionnya tentang international relations, hubungan internasional, atau politik, mungkin secara skala kecil bisa ngebahas gerakan atau serikat, tapi secara skala besar ngebahas organisasi multiregional gitu, ASEAN atau apa sih, OPEC, kemudian ngebahas IMF, World Bank, gitu kan lama-lama skalanya makin besar. Jadi mungkin skala kecilnya adalah negara, skala besarnya adalah kontinen. Atau skala besarnya adalah kumpulan negara, jadi European Union atau persekutuan aku lupa deh European Union bahasa Indonesianya diterjemah jadi apa, jadi EU gitu, atau Brexit itu misalkan kan negara. Kita ngebahas Brexit, dampak terhadap negara itu apa, tapi kita juga harus bahas dampak Brexit terhadap negara di sekitar Brexit itu apa. Negara-negara yang bekerja sama dan melakukan transaksi ekonomi sama Inggris sekarang nasibnya kayak gimana. Itu berarti ngebahas secara kecil, skala kecilnya ngebahas dampak terhadap negaranya sendiri gitu, Inggris, tapi skala besar ngebahas dampaknya terhadap negara di sekitar Inggris atau European Union as a organization yang lebih gede daripada Inggris. Sehingga skala kecil, skala besar itu gampang bisa dimainin tergantung konteks dan tergantung kalian mau dipakai buat apa. Tergantung juga pembingkaian ke framing. Oke, ini ada contoh motion analysis juga. This house prefers a world, gading, ini motion, ini motion analysis. This house prefers a world where sport is treated as a hobby rather than a competitive industry. Oke, maybe ada yang mau coba ngebahas ini skala kecilnya kira-kira apa, lalu skala besarnya apa. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Dewan ini lebih memilih dunia di mana olahraga diperlakukan sebagai hobi daripada sebagai industri kompetitif. Jadi maksudnya tidak ada olimpiade lagi, Olympics, nggak ada perlombaan-perlombaan Piala Dunia seperti itu. Oke, ini panitia MDF apa aku tunjuk aja orang untuk ngemaparin ide kira-kira?
Silakan Kak, ditunjuk langsung pun nggak apa-apa. Oke, ada yang kasih pesan ke saya ternyata nih Pak. Small scale. Ini aku taruh chat di umum aja ya. Oke, aku nggak akan expose namanya deh. Ada seseorang yang mengirimkan ini. Small scale atau skala kecil, hobi for fun, skala besar, bisa dipakai untuk alat politik. Oke, apa tuh? Ini udah mengarah ke arah yang lumayan. Apa alat politiknya gimana contohnya? Oke. Determinasi suatu negara, Kak. Kayak oke, benar. Iya, bisa. Jadi negara-negaranya berkompetisi. Oke, ada yang message juga. Ini aku kopas aja deh. Terima kasih. Hilang devisa negara, reduksi nasionalisme karena less kompetitif, nggak bisa show off. Oke, ada yang kasih ide. Ini aku taruh-taruh yang private, aku nggak expose namanya tapi. As in tool to compete or like battle between nations that clashes between ideologies. In other words, USSR and the US in the past. Oke, iya betul banget teman-teman. Jadi bisa ngebahas skala kecilnya dampak terhadap pemain gitu, atlet, terhadap individu yang menikmati olahraga dan menikmati kompetisinya gitu kan. Sebenarnya sebagian dari kita menikmati kompetisi karena seru untuk mendukung klub bola tertentu. Jadi kalau misalkan nggak ada mungkin dampaknya ke situ. Tapi secara skala besar bisa ngebahas organisasi secara besar gitu. Yang udah aku omong tadi. Jadi Piala Dunia gitu. Tujuan Piala Dunia kan adalah untuk sebagai salah satu sarana kompetisi negara kan yang udah dibahas dan disentuh sama teman-teman di chat tadi. Supaya bisa show off gitu, meningkatkan nasionalisme, biar bisa pamer gitu bahwa negara gue keren banget atlet-atletnya gitu, jago-jago, dan medali kita banyak misalkan. Ajang kompetisi gitu. Jadi ketika misalkan di dunia tidak ada hobi, kita kehilangan ajang kompetisi yang sangat bergengsi. Skala besar, negara-negara akan kehilangan wadah untuk berkompetisi gitu. Nah, itu kayak gitu contoh pengembangan ide yang bisa diimplementasikan skala kecil, skala besar. Oke, terus ada juga hubungan internasional nih. Jadi transisinya lumayan smooth ya. Jadi kita ngebahas negara tadi, kita akan ngebahas hubungan internasional. Oke, ini menarik karena sebenarnya konsep dasar untuk bisa, yang penting tuh bisa bikin argumen hubungan internasional, karena aku juga nggak jago-jago banget. Aku juga bukan anak HI, gitu, anak hukum, jadi gak jago hubungan internasional. Jadi aku pakai konsep yang sederhana sebenarnya. Satu, pertemanan. Jadi ketika case build, misalkan motion, kemarin aku habis sparring, this house as South Korea would have an economic cooperation with North Korea. Jadi terjemahannya Dewan ini sebagai Korea Selatan ingin melakukan kooperasi ekonomi atau kerjasama ekonomi dengan Korea Utara. Apa yang harus dipikirkan kalau kayak gitu? Pertama, bahasa Inggrisnya allies gitu, atau allies atau sekutu sebenarnya. Tapi biar simple, pertemanan. Siapa sih teman-temannya negara ini? Siapa sih musuh-musuhnya negara ini gitu? Siapa sekutunya, musuhnya? Lalu kenapa mereka bisa bersekutu? Kenapa mereka bisa musuhan gitu? Jadi mungkin kalau kalian ikutan lomba Histopedia, itu sepertinya tahun depan kayak Februari Maret, mungkin ada yang bisa koreksi, mungkin ada panitia Histopedia di sini. Itu kan lomba-lomba musim-musim sejarah ya. Jadi ini bisa dipakai untuk ngebahas musik tentang Perang Dunia misalkan. Kan ada persekutuan blok barat, blok timur, non-blok gitu-gitu. Nah, terus kalau motion yang aku pakai gimana yang North Korea tadi. Aku tinggal analisis bahwa South Korea itu bersekutu dengan Amerika Serikat misalkan. Sedangkan North Korea bersekutu dengan Cina. Alasannya adalah karena ada perbedaan dan persamaan ideologi, kemudian ada persamaan konsep ekonomi misalkan. Konsep ekonominya mirip walaupun ideologinya beda, kayak gitu-gitu. Terus ada juga membahas identitas.
Eh, Misalkan ngebahas homogenitas atau heterogenitas dari suatu ideologi ras agama yang ada di negara. Misalkan Indonesia sangat heterogen, gitu. Heterogenitasnya tinggi banget. Tapi di beberapa negara lain misalkan sangat homogen, tapi jarang sih negara-negara homogen kayaknya. Tapi mungkin homogen itu bisa dibilang misalkan di Arab Saudi sangat homogen, mayoritas dari masyarakatnya adalah Muslim. Sehingga secara agama dan ideologi sangat homogen. Indonesia sangat heterogen karena walaupun mayoritasnya adalah Muslim, tapi minoritasnya itu banyak banget dan berakumulasi jadi minoritas yang banyak gitu misalnya. Di Amerika Serikat juga sangat heterogen karena latar belakang historis di mana banyak imigran yang datang ke Amerika Serikat. Juga orang-orang asli Amerika Serikat pun juga merupakan imigran dari negara Eropa. Jadi macam-macam banget orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat, pun juga di Amerika Selatan. Sangat heterogen karena kulturnya banyak, dulu dijajah sama banyak banget negara, Eropa, Portugis, Spanyol, jadi banyak banget tradisi dan kultur yang digabung-gabung. Gitu. Oke, kita next. Oke, untuk identitas, sebelum kita lanjut. Ini dipakai di mosi-mosi yang ngebahas tentang biasanya demokrasi sih. Aku sering dapat motion kayak apakah implementasi identitas itu bagus gitu. Ngebahas tentang identitas deh, kayak apakah di negara demokrasi identitas itu bagus untuk dicampionkan gitu. Mungkin di Indonesia identitas bagus gitu, politik identitas itu bagus, tapi bisa juga jelek. Gitu. Atau bisa juga ngebahas motion tentang two schools one roof di Bosnia Herzegovina gitu. Jadi mereka abis ada civil war, ada perang saudara antar kultur gitu. Dan mereka sedang berusaha untuk berdamai. Nah, pembahasannya apakah identitas mereka itu disatukan atas nama semuanya orang-orang Bosnia Herzegovina atau identitasnya dipisah gitu. Jadi identitas Bosnia sendiri-sendiri, identitas orang-orang Herzegovina sendiri-sendiri gitu. Ini mosi kemarin dilombain di kayaknya HKOSDC kalau nggak salah gitu. Nggak Taiwan gitu kemarin aku lupa gitu. Jadi agak kompleks karena agak sensitif juga karena ngebahas identitas orang lain. Gitu. Ketiga juga bisa ngebahas presiden bagaimana rekam jejak negara tersebut. Ini bisa dibahas presiden secara prinsip, tapi bisa juga secara praktis. Rekam jejaknya South Korea itu apa sih? South Korea, North Korea gitu. Korea Selatan, Korea Utara, mereka punya presiden, hubungannya mereka itu seperti apa? Hubungan pertemanan mereka. Oke, hubungan pertemanan North Korea dan South Korea itu gak selalu damai, tapi pernah damai. Dan pernah berantem banget. Sehingga kesimpulannya adalah hubungan North Korea dan South Korea itu dinamis sekali, sehingga tidak menutup kemungkinan kerja sama ekonomi nggak terjadi. Kecuali kalau dari dulu North Korea sama South Korea nggak pernah mau kerja sama, nggak mau berteman, nggak mau bersekutu. Itu mungkin aja akan sulit bagi kita untuk mengadakan kerjasama ekonomi. Tapi dari motion itu aku jelasin sebagai tim government atau tim afirmatif bahwa ada presiden mereka pernah kerjasama. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja dengan metode yang tepat. Gitu. Atau dia juga bisa dipakai untuk menganalisis reaksi atau memprediksi reaksi dari suatu aktor di suatu negara, misalkan presiden Biden gitu baru dicalonkan, diangkat jadi presiden recently, kemudian bisa presiden dari misalkan Presiden Jokowi gitu. Di masa lalu dia pernah ngapain aja, Presiden Prabowo dan sebagainya. Gitu. Dan presiden hubungan mereka dengan Xi Jinping misalkan, apakah Jokowi itu dekat dan bersahabat dengan Xi Jinping atau mereka musuhan dan sebagainya. Itu yang bisa dipakai untuk ngembangin ide. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang aku udah taruh, bisa dicatat, di screenshot ketika debat gitu. Jadi bisa nyontek ketika debat itu, nyonteknya bukan yang kayak Google gitu ya, tapi selalu punya catatan di mana ada semua pelajaran yang kalian tahu tentang debat. Jadi aku ada buku kas, aku kasih sampul biar cantik. Isinya adalah semua pelajaran debat aku dari SMA.
Ya, sampai sekarang juga masih bisa diisi karena nggak terlalu banyak gitu. Jadi karena biar bisa nyontek gitu ketika nyari ide, terutama ide yang sulit-sulit gitu. Nah, terakhir setahu aku, pengaplikasian konsep berbagai cabang ilmu pengetahuan pada analisis. Ini nih agak ribet dijelasinnya, tapi semoga aku bisa dipahamin. Ini sebenarnya aku akan sebutin aja semua macam ilmu pengetahuan, tapi nanti kita akan bahas ya, teman-teman, tentang cara aplikasi digabung-gabung tuh gimana caranya gitu. Pertama, ekonomi. Contohnya ada ekonomi, hukum permintaan penawaran supply and demand, simple. Dan ini sebenarnya bisa dibahas tidak hanya produk, tapi jasa juga bisa, kan? Sehingga membahas tentang edukasi atau pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi kan untuk menghasilkan tenaga kerja gitu secara umum. Tujuan negara untuk mengadakan perguruan tinggi dan mensubsidikan perguruan tinggi dan lain-lain kan supaya tenaga kerja berkualitas banyak gitu. Sehingga ya nggak mungkin kayak pemerintah capek-capek subsidi mahal-mahal ngasih scholarship buat luar negeri buat senang-senang doang kan, buat just have fun iseng gitu. It's more serious thing. Jadi bisa ngebahas arus permintaan dan penawaran pekerjaan. Penawaran kerja. Misalkan simple, aku lupa mosinya, tapi bisa ngebahas tentang bagaimana pekerjaan di bidang ilmu dan teknologi dan informasi lagi trending saat ini. Permintaan untuk pekerja-pekerja atau tenaga kerja untuk bidang itu tinggi banget sekarang. Tapi apakah di tahun 10 tahun, 15 tahun ke depan akan sama gitu? Permintaannya masih tiba-tiba rendah, berkurang gitu. Tapi penawarannya tetap tinggi. Artinya akan terlalu banyak mahasiswa atau lulusan dari IT yang tidak bisa dapat pekerjaan di masa depan gitu. Jadi dari sekarang pemerintah, aku ingat mosinya itu tentang whether or not pemerintah itu harus memberikan support di pendidikan di bidang IT. Ya kayak gitu. Aku lupa sih lombanya apa. Ini dipakai buat sparring deh kayaknya. Nah, aku ngebahas bahwa aku waktu itu kalau nggak salah ngejuri dan kemudian aku kepikiran bahwa bisa ngebahas bahwa kalau saat ini mungkin bagus karena banyak startup baru. Di masa depan startup ini akan udah stabil gitu. 10-15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan misalkan, startup ini mungkin nggak akan butuh pekerja baru karena mereka udah ada pekerja lama gitu kan. Dari mereka awal mulai. Jadi mungkin arus penerimaan pekerja barunya nggak akan sebanyak ketika mereka startup. Mereka udah perusahaan gede. Sekarang misalkan kayak Gojek. Gitu. Jadi mungkin nanti kita akan kebanyakan anak-anak IT gitu. Kurang lebih. 5 menit lagi. Sekarang di jam berapa ya? Wah, sudah jam 8 guys. Sudah jam 8.15. BTW ini sesi Q&A-nya gak usah ada kali ya, karena aku ada sedikit kasus yang belum aku bahas. Terus, bentar. Yang kedua, cara kerja manusia. Jadi secara psikologis, historis atau antropologis. Ini sering banget aku dapat kayak cara kerja manusia yang jargonistik. Misalkan manusia itu tidak rasional. Wah, sering banget ini kalau ngiju penjelasan tentang manusia tidak rasional, manusia rasional, bla 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 gitu. Bikin sakit kepala itu. Jadi harus dijelasin apa yang membuat manusia rasional secara psikologis. Pertama, keinginan untuk bertahan hidup, gitu kan, survivability, atau secara historis manusia itu pengen membebaskan diri gitu, liberty, freedom. Jadi zaman dulu banget ada slavery, ada perbudakan, sekarang udah nggak ada, berarti menunjukkan bahwa secara historis manusia itu pengen banget yang namanya kebebasan individu. Antropologis mungkin secara budaya, manusia indigenous community atau komunitas masyarakat adat gitu. Secara antropologis, secara budaya, mereka lebih nyaman hidup sebagai masyarakat adat dan tidak bergabung dengan masyarakat modern karena memang itu adalah tradisi dan kultur. Kemudian mereka udah lahir di alam itu sendiri dan mereka akan jauh lebih nyaman jika mereka tidak modernisasi gitu. Jadi ini cara kerja manusia yang harus dijelasin dan nggak semata-mata penjelasan. Oke, manusia itu tidak rasional, manusia itu tidak pintar, manusia itu apa? Klaim-klaim ini harus di backup sama penjelasan psikologisnya apa, historisnya apa, terus latar belakang budaya misalkan. Secara ideologis, manusia itu
yang konservatif, mungkin aku pernah dengar ini sangat problematik. Manusia yang konservatif itu bigot gitu. Padahal ada yang konservatif cuman religius tapi progresif misalkan. Spektrum-spektrumnya dijelasin. Misalkan dari lahir seseorang diajarkan untuk menjadi religius, tapi mereka juga diajarkan untuk mentolerir orang lain sehingga mereka bisa menjadi religius di saat yang bersamaan, tidak diskriminatif terhadap kaum-kaum minoritas gitu, misalkan yang kaum LGBT, terus kaum yang beda agama gitu, sehingga even if mereka religius, walaupun mereka religius, tapi mereka juga sangat menerima orang lain dan progresif. Jadi ini adalah cara kerja psikologis yang harus dijelasin supaya banyak yang dijelasin gitu, ide-idenya banyak. Ada juga pola sosiologis atau peristiwa. Jadi kayak biasanya ngebahas tren ya, tren. Misalkan saat ini, walaupun saat ini RUU PKS lagi kacau balau, ada tren progres. Maksudnya adalah walaupun progresnya kecil, lama, tapi ada tren progres tersebut sehingga kita harus selalu mendukung RUU PKS. Contohnya. Atau peristiwanya tuh berulang-ulang terus, siklikal. Kayak pandemi setiap 10 tahun, setiap beberapa abad ada pandemi yang muncul. Kemudian setiap 3-2 tahun ada pergantian partai. Kalau di Amerika Serikat kan ada Republikan, ada Demokrat. Nah, nggak kan 5 tahun berturut-turut yang memimpin Demokrat gitu. Atau mungkin bisa aja sebenarnya 10 tahun Demokrat, tapi 10 tahun kemudian Republikan, kemudian 10 tahun lagi Demokrat. Jadi ganti-gantian gitu. Perubahan kekuasaan gitu. Kemudian ada geopolitik, jadi pengaruh geografis satu negara terhadap kondisi politik. Ini simple sih, kayak Indonesia banyak rempah-rempah zaman dulu, jadi banyak yang datang ke Indonesia. Atau di negara-negara non-tropik, mereka nggak bisa dapetin komoditas-komoditas yang diperlukan di negara tropik. Jadi ada impor-ekspor di situ, kayak gitu-gitu. Kemudian dampak sosial. Kita ngebahas bisa juga dampak sosial. Normalisasi, stigmatisasi, atau denormalisasi suatu fenomena. Misalkan orang-orang menormalisasi toxic positivity gitu. Maka dampaknya apa dan sebagainya. Bagaimana cara denormalisasi. Kemudian dua lagi ada aktivisme atau gerakan sosial. Sepertinya udah umum. Kemudian investasi. Investasinya bukan investasi individu ya guys, yang investasi saham, tapi investasi suatu perusahaan besar, venture capitalist ke perusahaan, jadi kayak perusahaan investasi sendiri gitu. Nah, ini aku sering dapetin bahwa investasi itu cuma satu metriknya, yaitu harus menguntungkan gitu, atau harus keren perusahaannya. Nah, yang aku pelajari adalah investasi itu metriknya nggak cuman metrik tuh kayak apa ya, parameter atau threshold gitu. Metriknya nggak cuman apakah perusahaan menarik. Masa kayak aku ngelihat misalkan, wah gila, apa nih, Amazon menarik, terus aku kasih saham gitu, aku investasi ke situ. Itu agak bahaya ya, karena belum tentu menguntungkan misalkan. Atau kita lihat mereka menguntungkan saat ini, tapi ternyata 10 tahun ke depan mereka tidak menguntungkan. Jadi banyak banget kan metrik yang harus dibahas di investasi. Nah, jadi 3 hal yang bisa dibahas. Pertama, parameternya harus stabil. Negara kalau mau dapat investasi, misalkan, harus stabil dulu. Karena stabilitas itu berarti menjamin adanya tren keuntungan yang meningkat, misalkan. Jadi negara-negara yang banyak perang, negara-negara yang banyak isu, gitu, pasti banyak yang pull out, investmentnya pull out gitu, ditarik. Karena membahayakan gitu kan. Investasi kan jumlahnya besar dan resikonya tinggi, sehingga kalau terus-terusan investasi ke negara yang tidak stabil, perang dan sebagainya, juga bahaya. Mereka juga nggak dapat untung. Negara perang, siapa yang mau belanja gitu. Yang kedua, return. Ini obviously ini keuntungan. Terus ketiga ada keberlanjutan atau sustainability. Apakah perusahaan ini selama 20 tahun ke depan akan bisa bertahan hidup gitu, akan bisa survive. Misalkan dulu gue nggak mau invest atau investasi di Gojek karena takut ntar 5 tahun lagi Gojek gagal. Ternyata Gojek sampai sekarang masih berkembang dan sangat besar. Jadi aku nyesel gitu. Berarti keberlanjutannya tinggi, sustainability-nya tinggi. Oke, ini tinggal 15 menit ya. Oh no. Oke, ini dia bagian, tinggal 7 menit lagi. Ya, ini agak mengarap. Ya sudah. Oke,
Studi kasus pertama, motion this House would abolish corporate tax. Ada yang bisa bantu mungkin? Terjemahannya itu adalah Dewan ini ingin menghilangkan pajak korporat. Yap, tadi ada yang ambil kayaknya. Pengembangan ide apa yang bisa dipakai? Oke, mungkin aku langsung spill aja headingnya ya. Bisa ngebahas perusahaan, pekerja, masyarakat umum. Yuk. Corporate tax, pajak perusahaan. Jadi perusahaan itu kan dikasih pajak. Dan pajak ke perusahaan itu lumayan tinggi. Nah, mosinya ini mau menghapus pajak. Jadi mereka nggak harus bayar pajak sama sekali. Gitu. Oke. Oke, ini kayaknya mungkin aku jelasin dulu karena nggak intuitif kali. Tingkat perusahaan kita bisa ngebahas margin profit, lalu inovasi, investasi, cabang perusahaan gitu. Jadi bisa ngebahas inovasi apa yang mesti dilakukan ketika perusahaan tidak harus bayar pajak. Apakah investasi akan jauh lebih banyak? Gitu. Kemudian bagaimana perusahaan bisa membuat cabang ketika mereka nggak ada beban pajak. Kemudian bagaimana mereka bisa menyerap pekerja lebih banyak. Bisa juga ngebahas di tingkat pekerja, bagaimana reaksi mosi ini terhadap upah. Apakah upah pekerja akan lebih tinggi? Lalu mereka bisa dapat asuransi, fasilitas kerja, pesangon, uang pensiun yang jauh lebih baik ketika tidak ada pajak. Karena perusahaan kan berarti punya uang kas yang lebih tinggi gitu. Kemudian terakhir, akses produk terhadap produk yang jauh lebih murah gitu. Kemudian masyarakat jadi punya daya beli yang lebih tinggi karena perusahaan bisa membuat produk lebih banyak gitu, produksi lebih banyak. Oke, ada yang kasih chat. Ini aku share ya. Oke, karena tingginya investasi atau demand, bisa kayak gitu, kurang lebih. Oke. Kemudian iya, ada yang nanya apakah pemerintah juga masuk. Masuk, cuman menurut aku nggak strategis untuk ngebahas pemerintah karena pemerintah bukan aktor yang langsung berhubungan sama ini gitu. Mungkin kalau di extension mau ditambahin bisa, tapi lebih strategis untuk ngebahas bagaimana perusahaan bisa menguntungkan masyarakat dulu. Karena kalau misalkan kayak gitu lebih gampang untuk ngasih kesimpulan bahwa kalau menguntungkan masyarakat juga menguntungkan pemerintah karena pemerintah nggak harus capek-capek kayak apa namanya ngasih welfare benefits, BPJS gitu-gitu kan karena udah ditanggung asuransi sama pemerintah sama perusahaan. Jadi pemerintah tuh tidak argumen sendiri atau bukan ide sendiri tapi kesimpulan aja sebenarnya. Kesimpulannya kalau masyarakat umum sejahtera, pemerintah lebih santai, nggak usah repot dan pemerintah bisa kerjasama dengan bisa kerja di bidang lain gitu. Semoga itu menjawab. Oke, terus ada lagi nih yang ngasih jawaban, ngasih penjelasan. Masyarakat, because corporate perusahaan nggak usah bayar pajak ke pemerintah nggak bisa ngasih welfare yang baik. Nah, itu juga bisa jadi pembahasan ketika kita jadi oposisi gitu. Kalau nggak ada pajak, nanti pemerintah justru nggak bisa ngasih benefit gitu loh. Gitu. Jadi pemerintah itu bukan aktor utama yang dibahas, tapi kayak penyalurnya gitu loh teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat jadi nggak bisa dapat keuntungan. Gitu. Ini bisa aku cepetin aja deh. Ini bisa dibaca tanpa pajak.
margin keuntungan tidak berkurang atau lebih tinggi, upah pekerja dipotong atau lebih tinggi, benefitnya keuntungan ke masyarakat lebih konkret dan langsung karena upah itu langsung digunakan untuk sehari-hari. Sedangkan kalau di tim negatif ada pajak masuk ke kas pemerintah, membangun infrastruktur, perbaikan undang-undang ketenagakerjaan misalkan, jadi kasnya dipakai untuk infrastruktur dan undang-undang. Nah, dampaknya itu kok tidak konkret tapi tidak langsung ke masyarakat, yang seperti aku bahas tadi. Infrastruktur, belum tentu buruh menggunakan fasilitas tersebut, kayak MRT atau MRT. Gitu. Atau tidak konkret dan tidak langsung, perbaikan undang-undang misalkan, itu kan hal yang sangat tidak konkret karena abstrak sekali gitu. Bukan kalau UU berubah, belum tentu masyarakat terlindungi gitu. Kayak undang-undang hanya berlaku untuk, misalkan kalau dihukum undang-undang hanya berlaku untuk pekerja dengan perjanjian kerja. Jadi kalau misalkan aku kerja tapi nggak ada perjanjian kerja, undang-undang tidak bisa melindungi aku. Jadi tidak semata-mata konkret gitu. Iya benar. Jadi ini ada yang message aku. Workers expect instead of paying corporate taxes, it can be reallocated to paying better wages to the employees. Benar kayak gitu. Oke, studi kasus kedua. Jadi ini motion this house prefers the competitive culture as opposed to cooperative culture and education. Ini motion NSCC tahun lalu. Kayaknya our Asians deh, our Asians. Jadinya aku bikin catatan ketika aku debat kemarin. Competitive culture itu apa aja sih? Cooperative culture itu apa aja? Gitu. Kemudian ada 4 argumen yang ketemu. Banyak kan? Argumen prinsipal pertama adalah kultur kompetitif memenuhi prinsip dan tujuan dari edukasi, yaitu mempersiapkan pelajar untuk dunia kerja yang sangat toksik dan kompetitif. Gitu. Kemudian argumen praktikal, ngebahas tentang perbandingan, hubungan atau bahasa Inggrisnya relationship antar pelajar serta orang tua dan guru dengan pelajar. Berarti kalau kompetitif apakah pelajar jadi lebih jahat dengan satu sama lain, kalau kooperatif akan jauh lebih baik gitu. Nah, ngebahas kebiasaan mereka gimana, insentif untuk meningkatkan performa belajar gimana, sistem dukungannya gitu, apakah guru akan lebih mendukung kayak guru-guru BK gitu. Kemudian argumen prinsipalnya yang kedua bisa ngebahas kultur kompetitif lebih adil daripada kultur kooperatif karena kultur ini menghargai usaha individu daripada kelompok kerja. Sering banget kan kita kelompok kerja terus yang ngerjain cuma 2 orang, nah gitu, itu yang dibahas gitu. Individu lebih dihargai karena kita kerja keras dan kerja keras individunya dihargai dan tidak digeneralisasi secara kelompok gitu. Kemudian performanya terukur dan penghargaannya itu individu, pakai ranking ya kan. Kalau aku misalkan ranking 5 gitu, berarti aku dihargai karena bisa berhasil dapat ranking 5. Mungkin kalau di cooperative culture nggak akan seperti itu, jadi apresiasi nggak sebesar itu gitu terhadap kerja keras. Argumen praktikal kedua bisa ngebahas kultur kompetitif menumbuhkan perusahaan untuk menyediakan akses dan bantuan. Jadi kayak ada edutech, kayak Zenius, Ruang Guru, Hamify, Eduka, banyak banget kan teman-teman gitu. Jadi competitive culture ini membuat perusahaan jadi kayak melihat ini sebagai model bisnis yang bagus, sehingga mereka malah membuat edukasi jauh lebih aksesibel. Oke, ini waktunya udah habis. Ini sayang sih, soalnya masih ada satu lagi. Ini mungkin kalian bisa baca sendiri. Nanti sebelum kita mengakhiri ini ada beberapa cara yang bisa untuk ngasah intuisi. Pertama, praktis, ikut sparring, evaluasi, lalu rajin gali informasi. Ada beberapa rekomendasi yang tadi aku bahas di awal, tadi ada platform sparring. Kalau bahasa Indonesia bisa ke Ororombo, Card.co. Kalau bahasa Inggris bisa ke Mimseger, Card.co. Gitu. Kemudian ada platform debat lain yang aku dapat materinya juga dari Ororombo. Kemudian ada Disputanum Debate. Di sini materi-materinya dibikin sama teman-teman dari Dazzlejan, teman-teman aku. Kemudian Debating 4 and 4. Di sini banyak transkrip debat di mana kalian bisa nemu transkrip penjelasan atau explanation atau argumen pendebat-pendebat yang jago banget gitu. Jadi bisa jadi ide juga. Kemudian kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar sendiri, bisa nonton videonya Dazzle, menurut aku ini bagus banget. Supaya kita bisa secara mandiri belajar tanpa harus pakai coach. Dan kalau ada coach, di luar coaching itu kita juga bisa tetap progress gitu. Ada juga video workshop-workshop lain, ada kompilasi resources, ini kebanyakan bahasa Inggris sekarang internasional. Dan ini kalian bisa langsung klik nanti. Kalau mau lihat spreadsheet ini dibikin sama, aku nggak tahu sih, tapi debater internasional gitu.
Kemudian beberapa rekomendasi buku supaya banyak ide yang bisa dihasilkan gitu. Ada 21 Lessons in 21st Century, Economic Naturalist, Extreme Future, Factfulness. Kebanyakan bahasa Inggris karena susah dapat buku bahasa Indonesia yang benar-benar bagus untuk penjelasan-penjelasan gitu. Ini 21 Lessons tuh buku sejarah gitu. Terus lain-lain ada kanal YouTube, 7 YouTube channels every debater should know, diklik juga bisa. Kanal berita resmi yang aku sarankan adalah ini, kalau di Indonesia bahasa Indonesia Tempo, kemudian bahasa Inggris Vox, Diplomat, The Guardian gitu. Cari-cari yang gratis juga banyak. Kemudian ada yang kontemporer, jadi kayak kolom remaja, What is Up Indonesia. Ini mereka merangkum informasi dan kita bisa ngelihat dan kita bisa research berdasarkan itu gitu, atau mengetahui informasi secara umum. Gitu sih. Oh, oke. Aduh, itu tadi aku buru-buru banget. Karena materinya lumayan berat. Jadi selama tadi workshop banyak pertanyaan sih. Oke. Ini jadi ngaret nih, sorry guys. Oke, thank you Kak Rachel atas pemaparan materinya. Buat teman-teman semua yang mau bertanya, walaupun dari tadi yang saya lihat itu udah terlalu banyak yang berinteraksi ya dengan materi yang diberikan oleh Kak Rachel, tapi mungkin buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, dipersilahkan ya sebelum kita tutup webinar kita pada malam hari ini. Oke, ada 2 pertanyaan. Oke, pertanyaannya susah lagi. Pertama, aku kopas ya pertanyaannya, aku nggak akan expose namanya. Pertama, apa itu delta? Kalau di IPA, delta itu kan perubahan dari A ke B. Delta dari 1 dikurang 2 itu kan 1. 1 dikurang 3, 1. Kalau di debat, delta tuh maksudnya gini. Sebentar, aku stop sharing dulu ya. Aku udah pernah bikin kayak penjelasan karena memang sangat susah untuk dijelaskan tanpa grafik. Tapi sambil nunggu ada pertanyaan satu lagi yang aku jawab. Meta debate. Apa itu meta debate? Jadi meta debate itu adalah debat di mana yang didebatkan itu bukan isi dari kontennya gitu. Misalkan keuntungan, kerugian gitu. Kerugian tim, kerugian musik, gitu-gitu deh. Secara prinsip, argumen-argumen seperti itu. Tapi kayak menjuri gitu loh. Kalau kalian negeri juri kan ngomong biasanya kayak gini. Oh ya, saya ngasih menang ke tim oposisi karena penjelasan mereka lebih ekstensif gitu. Terus penjelasannya tim A jargonistik, jadi aku nggak bisa kasih kredit gitu. Nggak ada penjelasan. Itu adalah meta debate di mana asesmennya itu bukan substansi tapi lebih kayak strateginya gitu. Oh mereka tadi kontradiktif gitu. Mereka tadi ngomong membunuh nggak apa-apa, tapi bilang kalau membunuh nggak boleh gitu. Itu kan kontradiksi. Beban pembuktian. Oh, burden of proof. Bukan sih. Beban pembuktian itu masih masuk debat seperti biasa ya, burden of proof untuk ngejelasin apakah secara prinsip atau secara praktikal sesuai dengan apa yang mereka sebutin. Tapi meta debate lebih ke kayak menjadi reply speaker gitu. Jadi kalau saya biasanya second speaker, mereka belum misalkan tim lawan belum menyanggah argumen saya yang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian misalkan saya udah teman saya udah ngejelasin ini, mereka belum ngejelasin gitu. Jadi lebih kayak strateginya main ke strategi sih gitu. Atau ya kontradiksi, strategi, tim gitu. Kemudian ngebahas analisis mereka banyak apa dikit, apakah cukup, kayak gitu-gitu. Tadi ada yang nanya meta debate itu sama dengan mapping idea yang speaker tree gitu ya Kak. Meta debate sebenarnya nggak eksklusif buat pembicara ketiga sih, third speaker. Bisa dipakai sama siapa aja atau di BP gitu. BP lebih meta debate karena kalian kan harus ngelawan 4 tim, jadi harus ngebandingin strategi tim ya kayak tim opening government atau OG
misalkan secara meta debate-nya ngebahas mereka kontradiktif terhadap argumen mereka sendiri. Kita akan coba untuk membuat argumen yang lebih konsisten, kayak gitu-gitu sih. Oh, wait, jadi lupa. Delta. Aku mau share screen sesuatu. Ini untuk delta ya, karena aku ngerti sih agak ngebingungin delta itu. Wait. Oke, ini semoga nggak aneh ya. Grafiknya. Sebentar ya. Share. Oke, semoga ini nggak jelek. Ini jelek banget sih. Tapi basically kayak gini. Delta itu adalah signifikansi dari suatu kejadian. Ini motionnya adalah motion yang tadi aku pakai, yang hobi dan competitive industry. Kalau di government, kalau misalkan sport jadi hobi, deltanya adalah di status quo, orang-orang tidak menikmati hobi karena mereka terpengaruhi oleh competitiveness-nya gitu, kayak klub bola. Jadi mereka ribut terus, makanya kalau misalkan lihat fans klub bola, ada yang sampai berantem, ada yang sampai nggak mau berteman lagi gitu, ada yang sampai bunuh-bunuhan di Indonesia misalkan. Jadi di status quo, olahraga itu sangat tidak dinikmati. Tapi ketika di dunia yang baru dengan mosi ini, keuntungannya secara signifikan atau deltanya tinggi karena orang-orang jadi jauh lebih menikmati. Di tim oposisi, tadi ngebahas tentang politik dan world peace gitu, Olimpik, Piala Dunia, deltanya kecil. Karena di status quo mungkin sangat berguna untuk ajang kompetisi, tapi kalau kehilangan ajang kompetisi, masih ada alternatif lain di dunia baru, kayak edukasi. Kan persaingan edukasi antar negara kuat banget. Atau antariksa, kayak pembuatan satelit gitu. Zaman dulu juga kan Uni Soviet dan sorry Jessica, bentar. Uni Soviet sama Amerika Serikat berantem dan mereka lumayan damai. Semakin tidak berantem karena mereka bersaing di antariksa membuat satelit. Jadi itu adalah delta. Semoga ini menjawab pertanyaannya.